Namo Buddhaya. Selamat sore saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha melalui TVRI Jambi. Dan apa kabar saudara? Setelah beberapa lama kita tidak berjumpa, harapan kami semoga saudara dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan saya Duyanti SAG MPD yang lebih dikenal dengan nama Wiwi akan menemani saudara selama beberapa menit ke depan. Dan kali ini adalah kesempatan yang sangat bahagia. Kenapa? Karena kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Waisak, khususnya bagaimana kita menghayati, memberi peran terhadap Waisak. Dan di samping saya sudah ada Ibu Kuntari SPD MPD, dan beliau sangat terkenal di dalam agama Buddha ya, karena punya banyak sekali peran. Terutama yang pertama adalah seorang guru agama Buddha, kemudian anggota Pergabi ya Bu ya, Pergabi Pusat malah, kemudian juga guru sekolah minggu, kemudian pengurus di salah satu wihara yang ada di Jambi. Dengan kedatangan beliau semoga Waisak kali ini memberi arti yang lebih lagi. Dan Ibu Kuntari, sebelum saya meminta Ibu untuk menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan Waisak, saya akan bacakan ayat suci Dhammapada ayat 194 yang berhubungan dengan Waisak. Sungguh membahagiakan kelahiran seorang Buddha. Sungguh membahagiakan pembabaran Dhamma. Sungguh membahagiakan persamuan Sangha. Dan sungguh membahagiakan kesatuan yang harmonis, dan ketiganya merupakan hal yang bermanfaat dalam agama Buddha. Saudara, berikut mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan Ibu Kuntari. Karena Waisak tentu saja harus menjelaskan apa itu Waisak, kenapa harus dirayakan Waisak itu dulu Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa TVRI. Sugiyontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga di beberapa hari menjelang Waisak ini kita semua berbahagia menyambut, khususnya umat Buddha ya, menyambut Trisuci Waisak. Aduh. Kita akan kembali ke sejarahnya mungkin ya. Kita mengenal Waisak sebagai Trisuci, tiga. Suci itu adalah peristiwa suci atau peristiwa yang kita anggap berharga gitu ya dalam hal agama Buddha. Kalau kita memberikan hafalan-hafalan ke anak-anak mungkin lebih pada peristiwa pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha, peristiwa kedua adalah proses mencapai penerangan agung atau pencerahan, dan yang ketiga adalah parinibbana. Tetapi kalau kita berbicara secara dewasa gitu ya, memaknai Waisak tidak sekedar memperingati kelahiran tentu. Kalau orang kelahiran diperingati sebagai ulang tahun gitu ya, atau kalau dalam biasanya kalau pergantian kelahiran ada pergantian tahun, kita umat Buddha memaknainya bukan sebagai pergantian tahunnya, tetapi bagaimana memaknai sebagai sebuah proses transformasi gitu ya. Kalau kita lihat di awal kelahiran sebagai manusia, kelahiran terakhir sebagai manusia, Pangeran Siddhartha itu beliau adalah langkah terakhir sebelum masuk menjadi seorang Buddha. Artinya ada transformasi dari manusia biasa menjadi seorang Buddha. Kemudian di dalam peristiwa kedua, pencapaian pencerahan atau penerangan agung, itu juga ada transformasi dari manusia biasa sebagai manusia sempurna. Kalau kita kenal Buddha itu adalah guru agung, manusia yang sempurna, bukan nabi ya, tetapi guru agung. Dan yang ketiga, parinibbana itu juga ada transformasi di mana mencapai kesucian tertinggi atau arahat, tetapi ketika masih hidup sebagai manusia masih ada bentuk fisik. Nah, ketika parinibbana mencapai kebuddhaan, memperoleh kesucian tertinggi, tetapi tidak lagi memiliki bentuk fisik yang diliputi ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti atau tilakana. Tentunya memaknai Waisak yang pertama adalah transformasinya seperti itu. Jadi transformasi dari orang biasa menjadi Buddha, kemudian transformasi seorang Buddha itu menjadi
mencapai penerangan sempurna. Setelah mencapai penerangan sempurna, ketika mencapai nibbana itulah badan jasmani tadi fisik Ibu bilang itu sudah tidak ada. Sekarang sebelum yang lainnya, untuk memaknai transformasi itu untuk umat awam seperti kita yang belum mencapai kesucian, kan kalau udah mencapai kesucian semuanya tanpa diterangkan, kayak kita makan apel, apa rasa apel gitu kan ya, sudah tahu rasanya. Tapi untuk umat awam, bagaimana kita memaknai transformasi itu supaya umat awam itu selain mengerti juga melaksanakan hal ini. Kalaupun bukan nibbana sebab terdekat yang akan dicapai, tapi minimal ke alam-alam ini lebih baik lagi yang akan dicapai oleh umat awam. Ya, membicarakan nibbana itu tentu sebuah tujuan yang sangat tinggi dan jauh gitu ya. Bagi umat Jadi awam, kita realistis sajalah. Kalaupun kita mungkin dalam kehidupan ini atau beberapa kehidupan yang akan datang belum bisa mencapai nibbana, paling tidak kita setiap kali Waisak itu kita memulai sebuah transformasi baru. Memulai sesuatu yang baik, yang baru gitu ya. Kalau selama ini mungkin kurang rajin ke wihara, mungkin lebih rajin. Kurang banyak berbuat baik, kita perbanyak. Kurang banyak belajar dharma, kita perbanyak belajarnya. Di era sekarang kan mudah sekali kita mempelajari dharma. Tidak harus ke wihara, tidak harus ketemu biku, kita bisa belajar dharma dari mana saja. Dari langkah kecil seperti itu. Ya, berarti step-step kecil itu harus tetap harus dilakukan supaya lebih baik lagi. Gini Bu, sekarang ini kan zaman gadget gitu katanya ya. Kadang orang itu kan agak fobia untuk orang dewasanya, tapi anak-anak mau nggak mau harus tetap di situ. Ada nggak relevansinya nanti jangan-jangan ajaran Sang Buddha ini tidak boleh loh yang seperti ini, karena kan kita identik dengan meditasi, apa yang diajarkan Sang Buddha. Nah, bagaimana makna ini supaya anak muda ini juga memiliki peranan penting nanti dalam membina dirinya, bahwa gadget ini juga tidak ditinggalkan, tetapi juga harus ketergantungan seperti yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Agama Buddha sendiri kan unik gitu ya, tidak punya sesuatu yang harus begini. Artinya agama Buddha itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal misalnya pembelajaran. Kalau kita sebagai guru, tentu kita juga punya inovasi-inovasi pembelajaran. Kalau dulu belajar, yang namanya belajar itu ketemu dengan siswa, berhadapan di kelas gitu ya. Sekarang tidak lagi. Kita punya yang namanya e-learning, pembelajaran secara online dalam jaringan gitu ya. Apalagi dari Guru Agama Buddha sendiri, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sudah mengembangkan namanya Learning Management System. Belajarbuddha.id. Itu adalah salah satu inovasi kita, proses transformasi kita bagaimana membelajarkan agama Buddha tidak secara konvensional, tetapi menggunakan gadget atau gawai yang pasti akan mudah diterima oleh anak-anak zaman sekarang ya. Dan para orang tua pun tetap bisa mengikuti perkembangan itu, belajar bersama mengikuti zamannya anak-anak kita. Kita tidak bisa terpaku bahwa yang namanya belajar tuh buka kitab suci gitu kan. Sekarang dengan membuka gawai kita bisa belajar agama Buddha di mana saja, kapan saja. Itu salah satu inovasi kita di dalam pembelajaran agama Buddha. Kalau dalam hal pergaulan sosial gitu ya. Kita sebagai umat Buddha tentu juga harus kekinian, misalnya acara Waisak. Kalau dulu acara Waisak itu ya ketemu gitu ya, berkumpul dalam satu ruangan. Sekarang kita bisa mengadakan Waisak secara daring, pelajar dari seluruh Indonesia misalnya bergabung dalam sebuah acara mengadakan Waisak bersama bisa. Kemudian informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan Waisak sekarang kan sangat mudah diakses. Dari media sosial kita bisa tahu, sekarang lagi ada Bante Tudong nih, ke Borobudur. Kemudian kita di Jambi juga punya candi mau dipakai untuk acara Waisak. Nah itu adalah bagaimana kita sebagai umat Buddha peka terhadap perkembangan zaman, menggunakan media sosial, menggunakan gawai untuk tetap proses membelajarkan agama Buddha kepada anak-anak dan juga
umat Buddha. Jadi ini juga disebut transformasi pembelajaran ya Bu ya, yang dari tadinya ketemu, yang tadinya harus semuanya konvensional, anggap aja seperti itu ya, dan sekarang semuanya sudah bisa by system dan bisa kita lakukan semua. Jadi artinya dalam transformasi yang dilakukan oleh 3 peristiwa tadi bisa juga digunakan oleh anak-anak dalam pola belajar, gitu ya. Nah kita tadi ngomongin Waisak kan, kali ini Waisak di Jambi khususnya. Kita kan akan ada Waisak di Candi Muara Jambi. Nah, untuk melihat itu kan tidak harus, kalau kayak dulu kan harus ada informasi langsung ya. Sekarang kan bisa mulai gadget, mulai melalui apa. Nah, sekarang maksudnya gini Bu, berikan sedikit kenapa gitu kan. Kalau dulu kan di wihara-wihara aja. Terus kemudian perwihara itu artinya kan sendiri-sendiri. Sekarang kalau kita ngomongin Muara Jambi, berarti kan ada hal kesatuan. Adakah manfaat dan ini pertama sebelum masuk ke candinya, adakah manfaat untuk merayakan Waisak bersama ini, ataukah ada sesuatu yang ingin terobosan supaya umat Buddha seperti apa? Ya, kita sebagai umat Buddha Jambi dan juga orang Jambi itu sebuah kesempatan istimewa memiliki Kompleks Percandian Muara Jambi. Di zamannya itu, Kompleks Percandian Muara Jambi adalah universitas terluas se-Asia Tenggara gitu. Terluas ya, terluas se-Asia Tenggara. Kenapa luas? Karena memang kompleksnya itu terpisah-pisah gitu ya. Hampir 4.000 hektar gitu. Kalau dibandingkan dengan Borobudur yang hanya satu tempat, tentu kita udah menang duluan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu aset bagi kita, bagaimana nanti Candi Muara Jambi itu menjadi salah satu kebanggaan kita, tidak hanya umat Buddha tetapi juga Jambi. Oh, berarti lebih bagus lagi ya. Bu, sampai di sini dulu sebentar. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan break berikut ini, dan jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. Saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Memaknai Hari Trisuci Waisak. Dan Ibu tadi kan sudah sampai ke perayaan di Muara Jambi dan kenapa harus bersatu, apa keunggulan keuntungannya untuk umat Buddha dan juga untuk seluruh umat beragama terutama di Jambi ini, karena kita katanya tadi kan sangat beruntung karena memiliki candi yang begitu megah. Kalau zaman dulunya kan ini paling luas kata Ibu tadi. Nah, manfaatnya terutama kita kan dengan agama-agama di sekitar kita selalu bersatu, apa manfaatnya untuk mereka juga? Kompleks Percandian Muara Jambi ini sebagai universitas pada abad ke-9 sampai 15 gitu ya. Itu setua Nalanda. Nalanda yang Nalanda di India ya. Jadi kita punya hubungan dengan Nalanda, kemudian kita juga punya guru-guru besar di zaman dulu, ada Dharma Kirti, Sakya Kirti, catatan-catatan Itsin juga ada tentang Muara Jambi. Kalau kita biarkan candi itu hanya menjadi sebuah batu tua, tentu rugi. Jadi dengan Waisak bersama setiap tahun dari 2017 ya kita sudah mengadakan Waisak bersama. Itu sebagai bagian bagaimana kita mengangkat nama Candi Muara Jambi. Sambil kita ini umat Buddha dari wihara ini ketemu buat acara bareng gitu ya. Ini kan memperkokoh persatuan. Dan ini pasti sangat bagus, tidak hanya untuk sisi spiritualitas umat Buddha, tetapi juga mengangkat perekonomian. Kalau orang banyak yang makin kenal dengan candi, pasti banyak wisatawan, nanti akan perekonomian di masyarakat juga meningkat. Ini adalah sebuah transformasi yang baik gitu untuk tidak hanya umat Buddha Jambi, tetapi juga masyarakat Jambi gitu kan. Dan mungkin pelan-pelan kita akan bisa mengadakan mungkin kesepakatan bersama bagaimana candi ini dipakai tidak hanya untuk wisata tetapi juga untuk keagamaan dan pendidikan. Itu sangat kita harapkan, dan tentunya tujuan kita adalah persatuan umat Buddha. Ya, jadi ini adalah tujuan mulia memanfaatkan kembali Candi Muara Jambi. Dan kalau kita kan ada candi berarti bisa juga Dharma Yatra modelnya ya. Itu mungkin nanti pemanfaat Candi Muara Jambi yang nanti kita akan kerjasama dengan instansi terkait supaya ini dimanfaatkan dengan maksimal dan juga umat Buddha bisa menggalinya dengan maksimal. Nah, pada kita karena kita bicara tentang Waisak, Bu, gimana sih umat Buddha ini kembali lagi
tidak hanya nanti selesai Waisak bersama, hore-hore gitu kan, bahagia-bahagia, tetapi setelah itu kayak benar-benar sunyi, terus turun lagi, kayaknya euforianya hanya sampai di situ. Gimana memberi semangat kepada mereka untuk bahwa Waisak itu hanya untuk bukan hanya sampai di sini saja, atau ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita, terutama batin kita. Iya. Makanan itu kan tidak hanya yang berupa nasi atau apa yang masuk ke mulut. Kita berkumpul bersama teman-teman yang satu agama gitu lah, istilahnya sama-sama umat Buddha, belajar Dharma bareng-bareng, itu kita seperti memasukkan makanan ke dalam batin. Jadi kalau sudah banyak makanan yang masuk, itu tentu batin kita akan makin kaya. Kalau kita makin kaya, tumbuh semangat. Yang dulu malas ke wihara, nggak ada temennya, katanya mau ke wihara nggak ada temennya. Kalau udah kenal kan nanti ada temennya, semangat ke wihara. Kalau udah semangat ke wihara, kalau wihara punya acara misalnya, tidak hanya hari raya Waisak, kita punya hari raya yang lain, mungkin kan bantu-bantu, datang bantu-bantu. Kemudian kita juga ada program Pabaja. Pabaja Dan itu juga wihara berarti di mana saja nggak masalah, Bu ya? Iya, tidak masalah wihara mana yang menyelenggarakan. Tujuannya kan sama, kita untuk pengembangan spiritual, dan juga tentu kalau kita ada Pabaja, kita bisa mengadakan Dharma Yatra ke Muara Jambi, karena itu punya kita gitu kan. Berarti ada lagi ke sana ya. Ada kerjasama lagi dengan candi itu. Jadi pemanfaatannya candi juga tidak hanya pas momen Waisak, bisa melakukan apa saja, dan wihara yang tadinya sendiri-sendiri bisa bersama, dan ini berarti manfaat untuk kita juga. Tidak harus wihara A, B, dan C aja, tetapi semuanya bisa bersatu. Di mana ada event bagus, berarti di sanalah dia bisa sama-sama untuk bergabung gitu, Bu ya. Nah, itu tentang Waisak di Muara Jambi. Nah, kita kembali lagi sebelum Waisak ke Muara Jambi gitu kan, Bu ya. Itu kan pasti kita ada yang namanya detik-detik Waisak gitu ya. Dan detik-detik Waisak ini kan tidak dirayakan tidak dilaksanakan pas di Muara Jambi ya. Nah, itu makna dari detik-detik Waisak supaya umat Buddha itu mengerti, memaknai bahwa detik-detik Waisak itu seperti apa, dan apa yang harus dimaknai itu, dan kenapa harus ke wihara pas detik-detik Waisak. Ya. Kalau kita acara yang di candi itu lebih ke euforia gitu ketemu orang gitu. Sedangkan detik-detik Waisak itu adalah puncaknya dari ritualnya, puncak ritualnya, di mana kita benar-benar kembali ke dalam diri kita. Kalau yang rame-rame kan lebih ke semangat gitu ya. Sedangkan kalau untuk meditasi khususnya pada saat detik-detik Waisak itu adalah bagaimana kita meniru apa yang sudah diteladankan oleh Buddha gitu ya, bahwa pada malam itu, pada malam purnama gitu ya, kita bisa melihat bahwa terjadi yang tadinya kurang bersih batinnya menjadi bersih. Nah, dengan meditasi pada saat detik-detik Waisak, pada saat detik yang sama kan, detik tadi ya, bukan hanya menitnya tetapi juga detiknya, diharapkan kita juga meditasinya itu benar-benar jernih gitu kan, bisa istilahnya sampai gitu kepada tujuannya. Kadang-kadang kalau meditasi rame-rame mungkin kurang kusuk, kurang khidmat gitu ya. Tapi kalau detik-detik mungkin kita bisa lebih khidmat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari meditasi, menjadi tujuan batin, bagaimana batin menjadi bersih, itu bisa dicapai. Berarti detik-detik Waisak itu sangat baik untuk umat Buddha, terutama nanti pada saat detik-detik Waisak ini. Dan saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa TVRI Jambi, kita akan bersama lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha tentunya dengan tema memaknai Hari Tri Suci Waisak bersama narasumber kita tetap Ibu Kuntari
SAGMT. Dan tadi kita sudah bicara tentang detik-detik Waisak dan perannya untuk umat Buddha, bagaimana kita kembali ke dalam diri sendiri, dan kemudian ada perayaan yang sifatnya hiforia di Candi Muara Jambi. Tentu saja yang tahun ini kita sangat bahagia dan membahagiakan karena di samping hal tersebut kita akan kedatangan Biku Tudong. Ibu, saya mau tanya pertama, ini sekaligus ya Bu ya. Pertama, apa itu tudong? Kedua, apa aja yang dilakukan gitu kan. Terus kemudian nanti perannya ketika bersama-sama kita ke candi atau mungkin ada kita ikut jalan atau kayak mananya. Nah, Ibu tolong disampaikan. Ya, tudong ini lagi viral tuh ya di media sosial, lagi banyak dibahas, dan sekarang Banti Tudong lagi menuju Borobudur. Nah, nanti di tanggal 25 kita umat Buddha Jambi juga punya kesempatan untuk menyambut rombongan Biku Tudong. Di tanggal 25 Ibu ya, ya, di tanggal 25 ya? Dan 26 pagi itu mungkin kesempatan sedikit, tapi tanggal 25 yang lebih besar karena kita bisa pindah patah, kemudian bisa ikut jalan bareng Biku Tudong yang akan jalan dari rumah dinas gubernur sampai ke Wihara Amerta. Nanti kita bisa ikut jalan, bisa ikut dana, pendapatan, dan juga mungkin hanya menyambut saja juga tidak masalah di rute yang dilalui. Ya. Tunggu Bu, saya koma dulu sebentar. Saudara jangan lupa Ibu Kuntari barusan bilang nanti ada pindah patah. Artinya gini Bu, saya mau sampaikan kepada pemirsa khususnya yang umat Buddha, jangan sia-siakan kesempatan ini karena kita pindah patah berjalan bersama dengan Biku Tudong itu adalah kesempatan yang tidak mudah untuk kita dapatkan, bahkan kita baru kali ini. Jadi saya ingatkan kembali bagi yang ingin bersama-sama pindah patah dengan Biku Tudong, kemudian jalan kaki dengan Biku Tudong, itu di hari apa Bu? Hari Sabtu tanggal 25. Iya, tadi Sabtu tanggal 25. Selanjutnya Ibu silakan. Ya, ini kesempatan yang sangat baik bagi kita mendapatkan kesempatan berdana dan juga mengikuti dan melihat langsung bagaimana Biku Tudong itu menjalankan latihan sila yang berat gitu ya. Tudong itu kan latihan sila yang berat. Lebih berat daripada yang standar yang 227, tapi ini ekstra ya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Di Waisak ini semoga kita semua mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berbuat baik, dan tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bagaimana perayaan Waisak yang harus kita lakukan, detik-detik Waisak. Kita sebagai umat Buddha, mari kita bersama-sama mengikuti detik-detik Waisak, juga mengikuti Waisak bersama di Muara Jambi, kemudian satu lagi mengikuti Tudong yang akan dilaksanakan di Muara Jambi dan di Jambi ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Ibu Kuntari terima kasih sudah hadir pada sore hari ini, dan ini kesempatan yang sangat baik untuk kami juga. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai dijumpa di lain kesempatan. Dan akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.